love everything you do. When you call me fucking dumb for the stupid shit I do. Run my back with you. Bintang merupakan benda langit yang memancarkan cahaya. Bintang sebenarnya merupakan bola gas besar yang mempunyai komponen utama berupa hidrogen dan helium. Tahukah kalian bahwa terdapat bintang semu dan bintang nyata? Bintang semu merupakan bintang yang tidak menghasilkan cahaya sendiri, tetapi memantulkan cahaya yang diterima dari bintang lain. Sementara itu, bintang nyata merupakan bintang yang menghasilkan cahayanya sendiri. Lantas, mengapa bentuk bintang adalah bulat dan bukan kotak atau bentuk lainnya? Sederhananya seperti ini. Bintang dan planet itu bisa terbentuk dan terikat karena adanya gravitasi. Semakin besar sebuah benda, semakin besar masanya, maka semakin besar juga gravitasinya. Pada benda-benda berpilin, ada dua gaya yang bekerja. Yang pertama, gaya gravitasi yang menarik semua materi ke pusat massa, tapi ada yang menahannya. Ketika sebuah benda berputar pada porosnya, berlaku kekekalan momentum sudut. Contohnya, peluncur es seperti sebelah kanan ini yang berputar. Ketika kedua tangannya terentang, ia akan berputar lebih lambat. Sementara untuk berputar lebih cepat, ia harus menarik tangannya ke arah badan. Di sini, hukum kekekalan momentum berlaku selama tidak ada gaya luar yang dimasukkan ke dalam sistem. Hal yang sama juga berlaku pada bintang yang berotasi pada porosnya. Menurut hukum kekekalan momentum sudut, saat gravitasi menarik massa ke pusat, kecepatan sudut akan bertambah agar tercapai kekekalan momentum. Saat kecepatan sudut bertambah, maka tekanan yang bekerja dari dalam bintang juga bertambah. Akibatnya, tekanan yang bekerja dari dalam keluar dan gaya gravitasi yang menarik massa ke pusat massa akan bekerja berlawanan dan pada satu titik akan saling menetralkan, sehingga terjadi kesetimbangan yang kita kenal sebagai kesetimbangan hidrostatik. Ketika kesetimbangan hidrostatik terjadi, maka benda fluida seperti bintang dan planet yang dipuntir terus-menerus akan mencapai bentuk paling efisien yang akan memiliki gaya yang sama ke segala arah. Pada akhirnya, bintang dan planet akan menjadi bola berputar dengan kecepatan rotasi yang tetap. Panas sekali ya hari ini. Betul, minum es segar sekali nih. Duduk aja yuk di bawah pohon. Hai teman-teman. Hai Tep. Gerah nih Tep udaranya. Jelas lah, lihat matahari bersinar cerah. Katanya sinar matahari banyak manfaatnya ya. Betul Kamundo, berguna bagi kehidupan. Bisa untuk menjemur pakaian kita supaya cepat kering. Para petani untuk menjemur padi biar bisa digilingkan jadi beras. Energi matahari merupakan energi yang bermanfaat untuk kehidupan dan dikembangkan sebagai sumber energi cadangan. Karena di negara kita matahari bersinar sepanjang tahun. Keren ya. Jadi energi matahari itu tidak akan habis ya? Betul Kamundo. Tidak habis karena energi matahari sebesar 81.000 terawatt. Yang lebih canggih lagi, ada nggak pemanfaatan energi matahari? Pertanyaan bagus itu Gap. Bisa kita gunakan untuk pemanas ruang, bisa untuk kompor matahari, untuk energi listrik yang kita simpan. Walau untuk kita panas, tapi bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Benar teman-teman, sesuatu dari alam pasti banyak manfaatnya. Sampai jumpa teman-teman.
Matahari atau surya adalah bintang di pusat tata surya. Bentuknya nyaris bulat dan terdiri dari plasma panas bercampur medan magnet. Diameternya sekitar 1.392.684.000 km, kira-kira 109 kali diameter bumi, dan masanya sekitar 2 × 10⁻30 kg, sama dengan 330.000 kali massa bumi, mewakili kurang lebih 99,86% massa total tata surya. Secara kimiawi, sekitar 3/4 massa matahari terdiri dari hidrogen, sedangkan sisanya didominasi helium. Sisa massa tersebut 1,69%, setara dengan 5.629 kali massa bumi, yang terdiri dari elemen-elemen berat seperti oksigen, karbon, neon, dan besi. Matahari terbentuk sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu, akibat peluruhan gravitasi suatu wilayah di dalam sebuah awan molekul besar. Diduga bahwa hampir semua bintang lain berbentuk dengan proses serupa. Klasifikasi bintang matahari berdasarkan kelas spektrumnya adalah bintang deret utama G, dan sering digolongkan sebagai katai kuning karena radiasi tampaknya lebih intens dalam porsi spektrum kuning merah. Meskipun warnanya putih, dari permukaan bumi, matahari tampak kuning dikarenakan pembauran cahaya biru di atmosfer. Lapisan-lapisan utama matahari. Matahari terdiri dari beragam gas, terutama hidrogen. Batas di antara lapisan gas yang berbeda suhu dan kerapatan adalah tidak jelas. Namun demikian, 4 lapisan zat penyusun matahari dapat dikenali. Korona merupakan lapisan terluar dari atmosfer matahari. Terdiri dari partikel-partikel gas yang tersebar pada wilayah yang sangat luas, sehingga kerapatannya sangat rendah. Namun demikian, suhu partikel-partikel gas ini dapat mencapai 1,7 juta derajat Celcius. Kromosfer. Lapisan setelah korona adalah kromosfer, yang merupakan lapisan tengah atmosfer matahari. Tebalnya mencapai ribuan kilometer. Kadang-kadang, gas-gas di kromosfer tiba-tiba menyembur keluar sejauh 16.000 km. Suhu rata-rata kromosfer adalah 27,8 derajat Celcius. Fotosfer. Lapisan terdalam dari atmosfer matahari adalah fotosfer. Tebal fotosfer sekitar 550 km dan sering dianggap sebagai permukaan matahari. Suhu fotosfer sekitar 6.000 derajat Celcius. Bagian ini merupakan bagian dari matahari yang memberikan energi panas dan cahaya kepada kita. Inti. Bagian utama massa matahari dinamai inti. Di batas permukaan inti, yaitu di dekat fotosfer, suhunya mencapai 1 juta derajat Celcius. Sementara di pusat inti, suhunya dapat mencapai 15 juta derajat Celcius. Suhu yang sangat tinggi ini dihasilkan oleh reaksi fusi hidrogen yang berubah menjadi gas helium. Dan perubahan ini membebaskan energi yang sangat besar.